bagus-bagus oleh Nabi Sulaiman, kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar, sehingga kemudian Masjid Al-Aqsa dibakar, Taurat juga dibakar. Dan kalau kita tengok kerajaan Yahudi hancur itu dihancurkan siapa tadi? Babilonia. Yuk kita tengok petanya, Babilonia mana, kerajaan Yehuda mana. Kerajaan Yehuda itu ini Pak, kecil banget nih. Ya, ini dekat Laut Mati, perbatasan dengan Yerusalem, perbatasan dengan Yordan sekarang ya. Ibu kotanya masih di Yerusalem. Merah kecil ini. Ini Mesir, ini Laut Mediterania, ini Laut Merah, ya, ini Teluk Persia, ini wilayah Jazirah Arab, inilah pegunungan Hijaz. Di sini ada Madinah, kemudian di Mekah di sebelah selatannya, ini wilayah kalau sekarang Iran, ini wilayah Irak, kemudian ini adalah wilayah Turki. Dan yang hijau ini adalah Babilonia, menaklukkan kerajaan Yahudi. Sudah kita sebut kerajaan Yahudi yang beribu kota di Yerusalem. Tahun berapa tadi? 587 sebelum Masehi. Ditaklukkan Babilonia. Laki-lakinya dibunuh. Sebagian melarikan diri ke berbagai negeri. Ya, sejak itulah kemudian mereka itu bertebaran. Sebagian dijadikan budak oleh Babilonia. Nah, dari surat Al-Isra ayat 4-7 tadi kita petik pelajaran. Hukuman Allah itu ternyata ada dua. Di dunia ya, sebelum nanti hukuman di akhirat. Ada hukuman yang sifatnya alamiah, ada hukuman yang sifatnya dengan perantaraan tangan manusia. Hukuman Allah tapi dengan perantaraan tangan manusia. Bisa dipahami? Hukuman yang sifatnya alamiah contohnya apa? Dengan Allah turunkan bencana alam. Yang ini manusia nggak bisa berbuat. Tidak ada peran manusia di situ. Contoh, di zaman Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh itu mbalelo, nggak mau tunduk kepada yang dibawa oleh Nabi Nuh. Mereka nggak mau untuk beribadah kepada Allah. Allah kirimkan hukuman. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Banjir. Kaum Ad yang juga mbalelo, badannya perkasa, tapi disuruh tunduk kepada Allah, mereka ternyata juga ingkar. Allah kirim kepada kaum Ad apa? Apa? Petir yang menyambar mereka. Kaum Syuaib, kaum Samud kemudian juga ditimpakan kepada mereka angin dingin dan seterusnya. Kaum Lut yang kemudian orientasi seksualnya dihukum oleh Allah dengan dijungkir balikkan negerinya. Ada hukuman Allah yang sifatnya adalah bencana alam, alamiah. Contoh dalam kasus yang lain mungkin dimunculkannya wabah penyakit. Pernah terjadi? Pernah terjadi? Pernah. Di zaman Mesir, sama Nabi Musa didoakan supaya mendapatkan hukuman sama Allah. Allah datangkan kepadanya wabah penyakit kepada negeri Mesir. Termasuk kepada Bani Israel pernah? Ya pernah. Ketika tadi disuruh sujud siapa mengucapkan hitah ketika memasuki Baitul Maqdis di zaman Yusuf bin Nun, mereka kemudian merubah-rubahnya. Allah hukum apa? Wa arsalna alaihim rijzan minas sama. Kami kirimkan kepada mereka rijzan. Rijzan itu apa? Wabah penyakit, sehingga kemudian disebutkan 70.000 Bani Israel itu kemudian tewas karena penyakit. Ada juga kalau secara perorangan mungkin kecelakaan. Jadi ada hukuman yang sifatnya itu alamiah. Terhadap perorangan juga gitu. Jangan tindak teng masjid kon dadaan samparannya kesandung peloporan gitu. Artinya sebetulnya jenengan sek dihukum kali Gusti Allah. Apa kurang ngalok kayak watune tok, waduh kurang ngajar gitu. Atau malah ngalokna jempolnya dewek, oh jempol orang dua mata, malah jempolnya dewek gitu. Padahal kita kesandung itu sebenarnya hukuman dari Allah. Kenapa? Kita berbuat dosa. Yang sering kami sampaikan gitu loh. Mungkin ternyata kita tuh misui tombone gitu, awan-awan sore yang dadaan sekali kesandung gitu kan. Ibu-ibu kok esok-esok berendengi tombone dadaan sore lambene jodor berapa sariawan. Itu hukuman. Ada hukuman yang sifatnya seperti itu. Itu alamiah. Bapak-bapak jarene solawatan yang alun-alun jual pelilek gitu kan, kalau cewek esok-esok dadak mripate gelekan. Ini hukuman sifatnya alamiah. Tapi ada hukuman yang sifatnya tadi Allah menjadikan manusia lain sebagai perantara untuk menimpakan hukuman. Dengan apa?
menindas, menganiaya. Dengan cara apa? Dirampas hartanya oleh kaum itu tadi, atau bahkan dikuasakan kepada penguasa yang jahat. Tadi kan kasusnya Bani Israel kan gitu. Kerusakan pertama dikuasakan kepada bangsa Kanaan. Membuat kerusakan lagi yang kedua dikuasakan kepada Bukhtunasar, kepada Nabukadnezar dari umat Islam pernah mengalami? Umat Islam pernah mengalami? Pernah. Saya ingatkan lagi. Di zaman kekuasaan Bani Abbasah, ending-ending lah, zaman kepemimpinan Mu'tasim Billah kalau nggak salah. Umat Islam itu lagi sugih-sugih. Ibu kota kekhalifahan pada waktu itu di Baghdad. Saking sugih umat Islam sampai Baghdad dijuluki kota 1001 malam. Gitu kan. Tapi ya kuwi, wong nek sugih biasanya berpun lale dan neko-neko. Gitu kan. Umat Islam gitu. Allah kirimkan kemudian sosok yang kemudian menghancurkan Baghdad siapa? Hulakokan. Tahun 1258 Masehi. Siapa? Hulakokan. Hulakokan itu siapa? Putune Genghis Khan. Dari mana? Dari Mongol, dari Tak. Masuk ke Baghdad. Masya Allah. Dihancurkan itu Baghdad. Hanya dalam kurun waktu beberapa hari, 2 juta umat muslim yang ada di Baghdad dibantai oleh Hulakokan. Yang disisakan siapa? Yang Mu'tasim Billah itu. Disisakan itu dipenjara dulu sambil suruh nonton bahwa seluruh rakyatnya yang ada di Baghdad itu sudah dibantai. Bahkan termasuk yang terakhir itu anak-anak daripada muslim itu dibariskan di pinggir sungai Tigris, kemudian mereka itu semuanya itu dibunuh dengan cara yang keji oleh Hulakokan itu tadi, sehingga sungai Tigris itu kemudian airnya berubah menjadi merah. Pernah umat Islam pernah mengalami dikuasakan kepada sosok yang akan menghancurkan mereka. Dan yang namanya Hulakokan itu kejinya pol-polan, gitu kan, tanpa ampun, pokoknya pateni kabeh. Barang wis padha mati kabeh nembe raja niki khalifahe ditokke ke penjara. Dalam kurun waktu berhari-hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dalam kondisi lemas, kemudian sudah melihat bahwa kotanya sudah dihancurkan semuanya, termasuk perpustakaan pertama terbesar di dunia, jadi Baghdad dihancurkan sama Hulakokan. Akhirnya Hulakokan itu di badannya digulung sama kain, terus diinjek-injek sama kuda, jumlahnya itu ribuan kuda itu nginjek-injek. Kenapa? Bagi Hulakokan itu pantang seorang raja itu darahnya ditumpahkan di negaranya. Makanya dibunuh dengan cara yang keji seperti itu. Umat Islam pernah mengalami. Artinya sejarah ini sebenarnya polanya sama. Suatu negeri kok kemudian dikasih nikmat sama Allah, kok kemudian tidak mensyukurinya, tidak membuat mereka itu tunduk taat kepada Allah. Jangan heran Pak, negeri itu akan dihukum sama Allah. Hukuman bisa alamiah, bisa dengan perantaraan manusia. Seperti itu. Bahkan Nabi juga sudah memberikan sinyal supaya kita itu hati-hati. Tidaklah suatu kaum suka mengakali curang dalam takaran dan timbangan. Suka mereka orang kayanya tidak menunaikan zakat, kecuali kami akan kuasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang jahat. Karena tadi suka curang dalam timbangan. Orang kayanya tidak menunaikan zakat. Allah kuasakan kepada pemimpin yang jahat. Termasuk juga Pak, ketika ternyata perbuatan yang dilarang oleh Allah kok kemudian dilakukan di suatu negeri, kok kemudian dengan merajalela, dengan masif. Hati-hati. Negeri itu akan dikuasakan kepada pemimpin yang jahat. Katanya, riswah halal atau haram? Riswah, sogok, menyogok, suap, menyuap, halal atau haram? Pokoknya nanti saya jawab 100% beda lanjutkan. Halal atau haram? Sepakat ya haram ya? Kalau yang melakukan satu orang dengan satu orang, yang dihukum cuma 2 orang itu Pak. Tapi kalau ini menjadi sebuah tindakan yang masif, tindakan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk suatu negeri, saya takut hukumannya itu nanti kita akan dikuasakan kepada pemimpin yang jahat. Bisa dipahami? Jangan kok ternyata terima duit 50.000, 1.000, kemudian memberikan loyalitas keberpihakannya kepada seseorang. Saya tanya, termasuk riswah nggak?
Kelihatannya ada nggak ya yang kayak gitu? Ada nggak ya di negeri ini? Ada nggak ya? Wong 10 apa wong 15 ya? Saya khawatirnya ini masif menjadi sebuah perbuatan dosa yang dilakukan oleh mayoritas penduduk negeri. Jangan heran kalau jenengan akan dikuasakan kepada pemimpin-pemimpin yang jahat. Ini tidak punya kapasitas, Pak. Plonga-plongo, ning duit-duit. Ngapunten loh ya, ngapunten. Masalahnya punya duit. Karena punya duit bisa bayar-bayar, kemudian jenengan memberikan loyalitasnya, dia jadi pemimpin. Kalau pemimpin seperti ini, jenengan jangan harap dia akan kemudian berpihak kepada jenengan. Ini yang kita takutkan seperti itu. Ada hukuman yang sifatnya itu adalah dengan diperantarakan Allah kuasakan kita kepada pemimpin yang jahat ketika sebuah perbuatan dosa itu dilakukan secara masif. Tampani nopo mboten duitnya besok. Tampani. Siap-siap, jenengan nanti akan dikuasakan kepada pemimpin yang tidak berpihak kepada jenengan. Kan sudah seperti itu. Saya nggak peduli itu yang ngasih itu mau nomor siji kayak nomor loro kayak nomor telu kayak dan seterusnya, yang jelas sama saja. Jenengan itu justru malah harus hati-hati. Ini contohnya. Jadi di antara pelajaran yang bisa kita petik seperti itu. Nah, apa ini berlaku bagi selain Bani Israel? Yuk kita renungi sekarang surat Al-Isra ayat 8. Ini seakan penyimpulan dari semua itu. Generalisasinya ini. Asa rabbukum ayarhamakum. Insyaallah ya, Bani Israel balenge koyo ngono cik. Sama Allah dikasih kesempatan. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, wahai Bani Israel. Tapi wa in uttum utna. Yen sampean kayak ngulangi leh. Gitu kan? Jika kalian itu mengulangi lagi, sudah ditolong, sudah diampuni, kok kemudian berlaku melakukan kerusakan di muka bumi lagi, menyombongkan lagi dengan kesombongan yang besar lagi, utna, kami pun akan menimpakan hukuman lagi kepada kalian. Oh, berarti sebenarnya tidak cuma dibatasin 2 kali. Ini pokoknya kalau Bani Israel kemudian dapat kekuasaan, kok kemudian membuat kerusakan dan sombong, ya nanti Allah akan kirim kepada mereka suatu bangsa yang akan menghancurkan mereka. Sudah. Makanya nanti dalam perjalanan selanjutnya seperti itu. Sekitar tahun 141 sebelum Hijriah, sebelum Masehi, sempat nih Israel itu, Yahuda itu diberi kekuasaan lagi. Tapi nanti kita akan tengok bahwa mereka dapat kesempatan itu ternyata bukan dari hasil perjuangan mereka, enggak lah. Mereka itu kadang senangnya numpang anget, Pak. Numpang anget peristiwa besar yang terjadi di dunia, gitu kan. Tapi ya tadi kemudian balelo meneh, gitu kan, memusuhi para nabi yang diutus, sehingga kemudian mereka dikuasakan lagi kepada Herodes. Herodes itu adalah raja dari Romawi. Ya kemudian menghancurkan mereka lagi. Cuma kemudian sempat dikasih semacam otoritas khusus ya. Kerajaan Yehuda diberi otoritas khusus sama Herodes, tapi ya masih dalam kekuasaan. Jadi artinya ini adalah berlaku umum. Wa in uttum utna, sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami juga akan kembali menghukum kamu. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Bahkan kalau kemudian kalian kemudian sampai kepada kekufuran, ya sudah, ancamannya tidak lagi di dunia tok hukumannya, tapi hukumannya di akhirat. Ya, wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Baik, Pak. Dari titik sampai di titik ini, sekarang yuk coba kita ingat lagi. Kalau begitu posisi Bani Israel ada di mana? Sampai di sini berarti Bani Israel, kisah kita, cerita kita, episode kita sampai di mana? Dikuasakan kepada Nabukadnezar. Dari mana? Babilonia. Oke? Nah, 47 tahun kemudian, tepatnya tahun 539 sebelum Masehi, Imperium Babilonia ditaklukkan oleh Imperium Persia. Sin perang sinten? Yang perang siapa? Persia dengan Babilonia. Yang menang siapa? Persia. Berarti Babilonia yang selama ini menguasai Yahuda, kerajaan Yahudi, dikalahkan oleh Persia.
Maka setelah dikalahkan oleh Persia, kita tengok nih, kita tengok mana sih Imperium Persia. Masya Allah, ini imperium besar banget nih. Ini kan wilayah Turki, termasuk ini Armenia, bahkan itu berarti wilayah termasuk sebagian Irak, sebagian Iran, bahkan mungkin sebagian Afghanistan, sebagian dari Pakistan. Itu adalah bagian daripada Imperium Persia. Ini Babilonia ada di sini, ditaklukkan. Persia menaklukkan Babilonia. Nah, dari situ di masa ini Bani Israel boleh pulang ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Berarti sing perang sinten? Bani Israel ikut perang enggak? Bani Israel ikut perang enggak? Enggak. Tadi yang saya sampaikan, numpang anget kok. Jadi sepanjang sejarah nanti kita akan melihat bahwa Bani Israel itu ternyata belum pernah memiliki sifat kesatria, itu belum pernah. Makanya hari ini Hamas berjuang Palestina itu spondel banget gitu kan, ibaratnya kendel. Kenapa? Dalam tinjauan historis itu ternyata mereka itu nggak pernah kesatria, nggak pernah memiliki sifat pemberani dan seterusnya, enggak. Makanya jangan heran kalau memang dikabarkan bahwa pasukan IDF itu dilengkapi seragamnya itu dengan pempes gitu kan, seperti itu, ya wajar melihat Hamas itu terkencing-kencing kan, seperti itu, saking takutnya. Dari dulu juga seperti itu. Ketika dijak perang sama Nabi Musa, jawabannya gimana? Nah, ingat ketika dijak perang sama Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka. Terus sampean wae Mus, angkat dewek lah ngono karo Gusti Allahmu gitu kan. Biar kami nunggu-nunggu di sini. Malah perintah Nabi Musa supaya berperang bersama Tuhannya melawan musuh-musuhnya. Gitu kan. Ini Nabi Musa yang perintah saja kayak gitu, apalagi yang perintah Netanyahu, gitu kan. Ya makanya 2000 tentaranya itu kemudian gimana? Pada melarikan diri kan, milih mundur dari kancah pertempuran. Tahun dulu Nabi Musa saja dibelenja di Omongannya sing perintah guru sapa? Netanyahu, apa nempe gitu kan. Nahu karo nempe gitu kan Netanyahu. Gitu ya, kamu muslimin kayaknya sampai di sini dulu nih. Nanti mungkin masih ada sisa waktu ini sebelum bisa. Kayaknya buat tanya jawab aja nih. Kira-kira monggo dari yang sudah kita sampaikan, mungkin ada hal-hal yang butuh ditanyakan. Tapi inilah rangkuman di surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 8. Bahwa Bani Israel dinamikanya seperti itu. Ya, dimuliakan, sombong, dihukum sama Allah, dihinakan. Mereka bertobat, berbuat baik lagi, mulia lagi. Tapi nanti kemudian berbuat kerusakan, sombong lagi, dihukum lagi sama Allah dan seterusnya. Hari ini posisinya apa ya Israel? Ya mungkin lagi dimuliakan karena dikasih kekuasaan, yaitu di tanah Palestina. Apa yang mereka lakukan? Sama kan? La tufsiduna fil ard wa ta'luna uluwan kabiro. Mereka itu membuat kerusakan di muka bumi dan mereka itu menyombongkan diri dengan kesombongan besar. Sehingga kemudian bangsa Palestina ditindas dan seterusnya. Nanti ada saatnya Allah akan kirim kepada mereka ibadalana uli ba'shin syadidin, hamba kami yang memiliki kekuatan besar yang akan menghancurkan mereka. Adapun kapannya, Allah alam, Allah yang tahu. Adapun hitung-hitungan manusia kadang ada 2027 dan seterusnya, itu hitungan manusia. Tapi janji Allah pasti. Ada yang ditanyakan? Kami persilakan. Cukup? Oke. Kalau dilanjut masih betah, maksudnya episode yang akan datang gitu. Masih siap? Oke, jadi begini. Nanti kita akan tahu bahwa selepas itu eh, penguasa Baitul Maqdis atau Palestina itu ini, Pak. Tahun ini dikuasai ini dan seterusnya. Nanti kita akan lihat ada nggak sih nabi-nabi yang diutus di zaman itu, gitu kan? Karena nanti yang akan kita lihat itu bagaimana Bani Israel di masa kekuasaannya. Jadi pernah dikuasai ini, dikuasai ini, dikuasai ini, dikuasai ini, dikuasai ini. Tunggu seri berikutnya insya Allah ya. Begitu kaum muslimin, jangan lupa doa terus untuk saudara kita yang ada di Palestina. Oke, mungkin di antara kita mungkin tidak sepakat dengan apa yang sudah ditempuh oleh mungkin para pejuang dan seterusnya, silahkan. Tapi tolong tetap doakan yang ada di sana. Dahulukan mungkin prasangka baik lah kalau kaitannya dengan sesama muslim. Tolong berhusnudzon. Setiap orang punya kesalahan, punya kekurangan dan seterusnya. Jangan hanya karena mungkin kesalahan atau kekurangan yang dimiliki oleh para pejuang di sana membuat kita justru malah seakan-akan kita jadi kaki tangannya Zionis
tidak memberikan pembelaan kepada muslim Palestina yang ada di sana. Alhamdulillah. Dan monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.